contoh, ya, profesi kesehatan, ya. Nanti setelah itu kita bandingkan dengan profesi hukum. Kira-kira sama nggak? Antara bidan, antara dokter, antara perawat, kalau di perawat ada ikatan apa? Agak lupa saya organisasi profesinya. Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Kalau di bidan ada ikatan bidan Indonesia. Kalau di dokter ada ikatan dokter Indonesia. Itu yang paling bergengsi mana? Ayo, coba sok jawab satu. Yang paling bergengsi, yang paling bermartabat mana? ID, kan? Alasannya apa? ID, Pak. Alasannya? Karena dokter di atas perawat sama bidan. Ya. Selain karena pendidikannya berkualitas, apa alasan yang lain? Profesi. Karena kalau dokter mungkin alasannya dengan nyawanya langsung, Pak. Kode etik profesinya lebih. Nah, itu. Kode etik profesinya lebih diterapkan. Nah, Ikatan Dokter Indonesia telah memenuhi 8 komponen tujuan kode etik profesi. Nah, oke, sekarang ke profesi hukum. Antara advokat aja organisasinya aja ada banyak, pecah-pecah, itu udah pasti nggak masuk semua 8 komponen ini. Terus notaris, antara advokat, notaris, Ikatan Notaris Indonesia yang cuma hanya satu loh, kompak itu, notaris itu. Terus AKPI, Ikatan Kurator dan Pengurus. Lalu mediator, itu mana yang paling bergengsi menurut kalian? Karena kita nggak bicara profesi penegak hukum yang pemerintah, nggak bicara Ikatan Polri, Adiaksa, Jaksa, enggak. Karena kalau udah pemerintah udah pasti tertib, pasti kalah yang profesional. Antara yang profesional di luar pemerintah aja, notaris kan? Karena apa? Notaris dilihat dari kekompakannya saja, itu nggak ada pecah-pecah organisasinya, cuma satu. Nah, artinya apa? Unsur-unsur tujuan kode etik profesi itu dari 8 komponen ini terpenuhi. Gitu loh. Ya. Makanya kalian nanti kalau jadi profesional, jadi pengurus organisasi profesi, jangan membuat kegaduhan, jangan tukang propaganda, jangan banyak kasakusuk, organisasinya pecah, apalagi pasti banyak, saya tahu banyak yang mau jadi advokat. Kalau bisa kalian punya nanti digabungin itu Pradi, digabungin itu KAI, gitu loh. Jangan malah tambah kalian masih apa ya? Sebentar lagi kan pada lulus ini, masih punya idealisme bagus. Bersatu, ayolah bang. Syukur-syukur senior-seniornya itu diajakin, ayolah bang bersatu bang demi martabat dan marwah profesi kita bang. Jangan kalian yang ikut-ikutan jadi gaduh gitu loh. Ribut, malah tambahan ribut terus. Ya. Berapa menit lagi KM? Ini nggak ada batasnya Pak, jadi bisa dilanjut kok sampai. Oke. Nah itu kembali lagi. Jadi marwah itu, marwah profesi kamu itu nanti kalau sudah ada di dunia kerja, jadi profesional, itu ya kamu ikut cukup andil, terutama kalau kamu profesi kamu bermartabat, bermarwah, itu menunjang juga untuk kesuksesan kamu juga, gitu loh. Ya. Disitulah kalau 8 komponen ini tujuan dari profesi terpenuhi. Siapa tadi yang jawab kalau profesi penegak hukum? Notaris yang paling bagus. Benar itu. Siapa?
Saliha, kamu semester berapa? Semester 5, Pak. Oh, berarti kamu ngambil atas ya ini ya? Iya, Pak. Eva, semester berapa Eva? Pak. Semester berapa? Semester 7, Pak. Oh. Ya, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak izin bertanya. Ya, boleh. Siapa? Soliha, Pak. Begini, kalau misalkan di lapangan, kadang juga dihadapkan dengan pilihan untuk mengambil suatu kasus, itu terutama dari advokat, kadang dihadapkan dengan pilihannya itu antara dia membantu suatu perkara yang mana di situ dia memang orang yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan, tapi di satu hal juga dia dihadapkan dengan perkara oleh mereka yang ya mampu lah gitu. Maka kalau misalkan dihadapkan dengan pilihan itu, mana yang harus diambil terlebih dahulu, Pak? Terima kasih. Nah, ini kalau saya ya, karena background saya, doktrin yang pernah nyampe di kepala saya itu adalah aktivis hukum. Saya dulu lahir dari LBH Jakarta, dan di mana saya itu harus membela orang yang nggak mampu. Nah, kata kuncinya di situ. Dan saya dulu didoktrin sama senior saya, bahwa kalau kita membela yang nggak mampu, itu nanti Allah akan membalas dengan rezeki untuk mencukupi kehidupanmu, katanya seniorku dulu ya. Jadi antara kita dalam waktu yang bersamaan ada dua perkara, misalnya kan pertanyaan kamu, yang satu ada uangnya, gampangnya gitulah. Yang satu nggak ada uangnya. Nah, itu kita lihat dulu nih spesifikasi perkaranya. Ini misalnya kita sebagai advokat ya, atau pembela umum ya, spesifikasi perkaranya, lalu spesifikasi perkaranya itu kita kira-kira bakal menang atau enggaknya itu sejauh mana. Nah, kalau waktu datanya kan bersamaan. Nah, tapi karena spesifikasinya itu misalnya berartan yang ada uangnya, nah yang nggak ada uangnya ini lebih ringan misalnya, ya kita kerjain dulu yang pro deo pro bono, kan bahasanya kan kalian udah dapat di semester awal ya, pro deo pro bono. Setelah itu baru kerjakan yang ada uangnya. Kita percaya kok, kita beragama semua. Jangan takut masalah rezeki itu. Nah, ini kuncinya untuk apalagi kalian yang masih muda, nanti masih merintis karir. Saya kasih tahu ya, saya kasih kata kunci. Berbagi pengalaman juga. Saya banyak perkara pidana itu, banyak belajar perkara pidana itu di LBH. Di kantor pengacara komersil itu jarang dapat perkara pidana. Karena apa? Perkara pidana itu nggak ada uangnya. Nah, tapi untuk mengasah otak kita, yaitu di perkara pidana. Apalagi keilmuan saya di pidana, walaupun S2 saya HTN, tapi S1 saya pidana. Saya juga ditugaskan di Unsika di bidang pidana. Nah, itu. Artinya ada hikmahnya juga kita jadi pembela umum. Jadi aktivis hukum, karena kita dapat ilmu. Memang nggak ada uangnya, pro deo pro bono, tapi kita dapat ilmu. Karena kita masih muda ini, yang kita cari ilmu. Jangan orientasi uang dulu.
Inilah yang salah di mindset di kita. Advokat masih muda-muda, orientasinya udah duit. Ngolah. Paham itu yang orang-orang aktivis tuh bahasa ngolah itu. Anak-anak itu. Duit, ngolah. Nah, itu yang ujung-ujungnya kantornya sepi, kantornya tutup. Nah, kita yang masih muda, sampai umur 40 lah. Sampai umur 40 kita jangan orientasi uang dulu. Makanya kalau di TV-TV itu alumni LBH, pinter-pinter. Ada Artijo Alkostar, ada Bang Luhut MP Pangaribuan, sekarang Pradi, ada Trimedia Panjaitan, ada Judimat Girsang, yang orang-orang Batak pasti tahu itu orang-orang itu alumni Bang Todung Mulya Lubis. Nah, Bapak LBH-nya kita dulu Adnan Buyung Nasution almarhum. Itu kalau otaknya udah nggak bisa di masalah hukum udah nggak bisa di ini lagi. Nah, itu. Kalau udah umur 45, ilmu kita udah kuat baru. Nah, itu kan kita di rumah juga tuntutan dapur udah semakin tinggi. Wajar kita. Nggak bisa dipungkiri juga kalau orientasinya kita udah mulai dari situ orientasinya uang. Nggak apa-apa, namanya kan orang hidup kan butuh makan, butuh ini. Tapi kalau masih muda-muda, sampai umur 40 lah, umur 45 lah, gali dulu ilmu dan pengalaman. Jangan orientasi uang dulu. Jangan banyak ngolah dulu. Gali dulu ilmu, pengalaman. Nah, itu. Begitu juga di pemerintahan. Kalau jadi jaksa udah masih muda-muda, kejadiannya nanti kayak jaksa Pinangki. Muda-muda udah ngolah, terus hancur karirnya. Yang harusnya dia bagus karir di Kejagung. Nanti kita bahas tentang etika profesi kejaksaan. Pertemuan selanjutnya. Ya. Nanti ujungnya begitu. Kayak jaksa Pinangki itu, masih muda-muda udah ngolah terus. Hancur karirnya, padahal dia karir bagus. Calon jadi petinggi Kejaksaan Agung. Tapi karena udah orientasi uang, gaya hidup hedon, tinggi, pengennya keluar negeri, tas bagus, tas bermerek. Ada nggak di sini yang punya tas bermerek? Masih mahasiswa? Nggak usah lah, kasihan orang tuanya. Aliza, Pak Aliza. Tas-tas biasa aja, baju biasa aja. Kecantikan itu bukan dari style atau branded yang kalian pakai. Tapi dari sini loh, perlu ini. Otak itu harus diisi. Kalau dari hati bullshit, itu mah laki-laki yang buaya itu kalau ngomong, saya ngelihat kecantikan kamu dari hati itu bohong, itu bullshit tuh. Yang benar itu kecantikan dari sini. Kalau kita pinter, kita di kelas aktif, di organisasi aktif. Walaupun kita sederhana, make up ala kadarnya, baju ala kadarnya, tas ala kadarnya, pasti ada laki-laki yang naksir. Yakin, percaya sama saya perempuan. Tapi kalau kita udah kinclong, tas branded, baju branded, tapi kalau otaknya nol, itu juga ilfil juga laki-laki. Benar nggak? Bener. Bener. Yang penting itu kan ala kadarnya, gitu loh. Sederhana, tapi kita pinter di kelas. Ya, Salihah, ada lagi? Berarti di samping melihat dari sisi moralitas juga, tapi juga di sisi bobot dari perkara tersebut, Pak, intinya. Iya. Gitu loh. Kalau misalnya rata-rata yang pro deo pro bono itu kan pidana ya. Pidana itu biasanya kan pembunuhan, terus pemerkosaan. Ini LKBH kita kan itu aja yang dipelajari. Nah, itu ya nggak terlalu berat sih itu. Kalau yang berat itu kan pidana kan tipikor, ITE itu yang tipicus itu yang berat. Nah, biasanya kalau udah perkara-perkara tipicus, tipikor, ITE itu kan kliennya kan biasanya kan punya uang. Nah, itu biasanya berani dia bayar.
pakai advokat. Tuh. Saliha, kamu mau jadi apa nanti kalau udah lulus? Kamu pidana apa perdata? Jadi HTN, Pak. HTN itu cocoknya jadi caleg itu. Insya Allah, Pak. Tapi mau jadi PNS aja deh kayaknya. Di Pemda kalau HTN itu PNS di inspektorat, terus di Setjen DPR. Kok Setjen? Sekretaris. Ya, sekretariat DPR. Kalau Setjen itu di pusat. Terus di sana nanti ada formasi analis perundang-undangan tuh di sekretariatan DPR. Itu PNS itu. Terus di inspektorat tuh hukum. Terus di biro hukum itu HTN itu. Bagian hukum Pemda. Iyalah perempuan, nggak usah muluk-muluk. Yang jadi advokat tuh biasanya laki-laki. Amin, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Cukup dari Solia. Perempuan notaris biasanya. Ada yang perempuan mau jadi advokat sini? Oke, ada pertanyaan lagi? Iqbal mana ini? Iqbal Nugroho. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada yang nanya, saya kasih tugas ya, 2 soal aja ya. Tapi kalau ada yang nanya, nggak jadi saya kasih tugas. Tanya aja. Ingin tanya, Pak. Kan Ya, kata boleh. Bapak kan, kita kan kalau misalnya udah bekerja, udah punya profesi, harus lebih bisa mementingkan pelayanan kepada masyarakat dibanding keuntungan pribadi ya, Pak ya. Ya. Ingin bertanya, Pak, kenapa dalam prakteknya masih ada, Pak, oknum-oknum yang justru lebih mementingkan keuntungan pribadi dibanding pelayanan kepada masyarakat, Pak? Itu aja, Pak. Siapa ini namanya? Muhammad Firja, Bagus Pak. ini pertanyaan. Bagus ini pertanyaan. Kamu semester berapa, Firja? 7, Pak. Nah, kalau tadi saya bedakan ya 2. Antara profesi di dalam pemerintahan, dan yang kedua profesional di luar pemerintahan. Kita kerucutkan lagi kepada profesi penegak hukum. Ada beberapa yang di luar pemerintah, ada beberapa yang di dalam. Kalau yang di dalam pemerintah udah clear, saya kasih tahu. Kalau jaksa, hakim, polisi itu udah clear, karena mereka ada kode etiknya. Kalau polisi dia punya propos, propam. Kalau di Kejaksaan Agung dia punya jamwas, jaksa pengawas. Kalau di KY dia ada, kalau di hakim dia ada KY. Jadi udah selesai itu semua kalau proses pemerintah. Dan ingat, pegawai negeri itu salah satu fungsinya adalah pelayan publik. Nah, kalau sampai ngelanggar itu berarti apa? Melanggar undang-undang itu, melanggar aturan. Nah, kita orang hukum, apalagi nanti kamu jadi penegak hukum, nggak boleh melanggar itu. Tetap harus utamakan pelayanan publik. Nah, kita bergeser ke yang profesional non-pemerintah. Nah, ini tadi saya agak tarik mundur ke tujuan dan fungsi kode etik profesi hukum. Makanya saya tanya ke teman-teman semua, kalau di profesi kesehatan mana aja yang bermarwah, bermartabat? Hukum mana aja yang bermarwah, bermartabat? Tadi jawabannya notaris. Ya, boleh. Karena apa? Tujuan profesi, kode etik profesinya 8 komponen itu kena di notaris itu. Makanya apa? Makanya bermartabat. Dia lebih tertib dibandingkan dengan kurator dan advokat. Kalau ditanya kenapa? Nah, ini harus kita benahi lagi.
Nah, dan untuk nanti kalian ke depan, ajaklah kalau satu profesi dengan senior-seniornya, ajaklah, Bang, ayo kita buat supaya organisasi kita ini bermarwah, organisasi kita ini bermartabat. Kita harus tertib. Kita harus kalau megang perkara, kalau advokat, kalau kurator kita kalau menyelesaikan sengketa kredit harus tertib. Jangan banyak olah mengolah, jangan banyak tipu-tipu klien. Kita harus punya accountability. Nah, itu dia. Kuncinya adalah kalau masih muda, jangan berpikir uang. Itu pesan dari saya. Pikir dulu pengalaman, pikir dulu gali sebanyak-banyak ilmu, loyalitas terhadap klien, terhadap kerjaan. Nah, itu. Paham? Paham, Pak, paham. Paham, Pak. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita bahas kode etik ke kejaksaan. Tadi udah saya singgung juga tadi masalah jaksa pinangki itu. Tuh, jaksa pinangki itu karena hobi liburan. Teman-teman nih, yang perempuan ya. Ini menjawab pertanyaan dari yang sebelumnya ini tadi. Karena hobi liburan, karena hobi branded, karirnya bakal bagus, dia bisa kepleset. Itu. Karena hidupnya hedon, karirnya yang digadang-gadang akan menjadi ini, itu di Kejaksaan Agung, sekarang kepleset. Hanya karena hidup hedon. Ada nggak di sini perempuan yang hidup hedon? Alija, Pak. Ada. Alija yang mana Alija? Enggak, Pak. Alisa, Pak. Sama Anggit, Pak. Saya beli gorengan saya patungan, Alisa, Pak. Asri, Anggita, dan Hadisya semua cewek di sini tuh udah buket, Pak. Alhamdulillah. Anggit mana Anggit? Baterai habis, Pak. Pak Alisa nggak hedon, Pak. Beli gorengan 10.000 aja, Pak, patungan. Pak, izin, Pak, kalau buat R merek. Pak, izin, Pak, baterai habis. Oke, nggak apa-apa. Sebentar lagi kok saya juga. Iya, Ray HP-nya habis, Pak, lagi di jalan nggak bawa casan. Iya, Pak, nggak bawa casan. Anggit emang hedon, Anggit? Iya, Pak, Anggit hedon, Pak. Iya, Pak, dia hedon, Pak. Tiap hari branded semua, Pak. Kalau Asri, Pak, hedon, Pak. Ngebiayain pacarnya Asri hedon. Kalau masih kuliah, jangan hedon dulu. Kasihan orang tuanya nyari duit susah sekarang. Alhamdulillah nggak ada hedon. Walaupun, nih, dengerin. Walaupun kalian hasil nipu-nipu dari pacarnya juga kasihan pacarnya. Nggak punya pacar, Pak. Nggak punya pacar, Pak. Ya Allah. Siapa yang nggak punya pacar? Saya, ya, Pak, cukup ya. Udah aktif organisasi, Cukup ya. tapi nggak punya pacar, Pak. Cukup ya. Kita lanjut Iya, minggu Pak. depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Jangan lupa di Rai parah banget, Mbak.